Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. SMP Negeri 1 Cikupa, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep, yang soleh dan soleha, yang taat ibadah, yang bakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, menghormati guru-guru tercinta, manfaat ilmu dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita hari ini memperingati hari lahirnya seorang insan pilihan, idola sepanjang zaman, yang telah merubah dari yang rusak menuju berakhlak, yang telah merubah dari yang biadab menuju beradab, yang telah merubah dari jahiliyah menuju ilmiah. Beliau adalah pemimpin besar, beliau adalah rasul yang besar, beliau adalah nabi yang besar, yang kebesarannya dibesarkan oleh yang maha besar, tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad. Lahirnya baginda Nabi dalam keadaan yatim, ditinggalkan oleh ayahanda Abdullah. Masa kanak-kanak 6 tahun ditinggalkan oleh ibunda Siti Amin. Kurang genap sudah beliau menjadi yatim piatu. 8 tahun kemudian beliau ditinggalkan oleh kakenda Abdul Muthalib. 9 tahun beliau dibawa oleh pamanda Abu Thalib. Menuju kemana? Tidak lain belajar berdagang, menuju ke negeri Sam. Tepat pada usia 25 tahun beliau dipikat oleh saudagar kaya raya yang cantik jelita, janda kembang di sana, yang bernama Sayyidah Siti Khadijah. Siti Khadijah cinta. Kalau kata anak-anak SMP 1 Cikupa, I love you, you love me, love-lovean. I like you, you like me, belekan. Tepat di usia 25 tahun beliau mengarungi bahtera rumah tangga. Di usia 35 tahun beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Di usia 40 tahun beliau mendapatkan gelar Nabi dan Rasul. Di usia 45 tahun beliau mendapatkan tidak lain adalah musibah kembali karena wafatnya pamanda Abu Thalib. Tepat di
usia 50 tahun beliau mendapatkan gelar Amul Hazan, tahun kesedihan, karena wafatnya Pamanda Abu Thalib. Maka beliau tidak ada tempat curhat, tidak ada tempat mengadu, tidak ada yang membela dikala suka maupun duka. Tepat di usia 51 tahun Allah memberikan satu, tidak lain hiburan. Allah panggil baginda Nabi menuju menghadap kepadanya lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Di usia 52 tahun beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan beliau wafat di usia 63 tahun di kota Madinah. Subhanallah, luar biasanya baginda Nabi. Suka duka beliau dalam keadaan luar biasa, maka pantas oleh Allah diberikan titel Quran Surah Al-Anbiya 107. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Neng, kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Dan isi tribalnya tambah biar kedengeran ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kompak. Jawab Allah harus kalau nggak kompak masuk B yang pertama, tidak lain adalah B yang pertama adalah bajidor. Apa itu bajidor? Barisan jiwa-jiwa kendor. Kalau jawab Allahnya ngantuk, maka masuk B yang kedua. Apa itu B yang kedua? Bajingan, barisan jiwa-jiwa ngantuk, pelor nempel sambil molor. Tapi kalau SMP Negeri 1 Cikupa dengan menjawab Allahnya kompak, bukan masuk barisan bajidor, bukan masuk barisan bajingan, tapi insya Allah akan masuk golongan bajigur. Apa itu bajigur? Barisan jiwa-jiwa guru digugu dan ditiru. Tepuk tangan buat guru kita. Siap kompak, siap. Siap kompak. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enak suaranya Neng, enak. Enak gak suaranya? Gini-gini Pak Ustadz juara MTQ tingkat kota Tangerang ke-1. Pesertanya ada 10, yang 9 mengundurkan diri. Wallahu a'lam bimuradi. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Allah mengatakan wa ma arsalnaka, dan tidak semata-mata aku utus engkau wahai baginda illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai penebar kasih sayang seluruh alam semesta. Ulama mutaakhirin mendefinisikan rahmatan lil alamin itu ada 3 pondasi yang sangat kuat.
ada 3 yang TOP BGT GTL. Apa itu TOP BGT GTL? Top banget gitu loh. Rahmatan lil alamin, baginda Nabi membawa kasih sayang seluruh alam semesta. Para ulama menyatakan ada 3 pondasi yang utama. Yang pertama, Rasul membawa perubahan-perubahan dengan titel rahmatan lil alaminnya tidak lain adalah minal jahli ilman, dari kebodohan menuju pengetahuan. Alhamdulillah. Dulu 14 abad yang lalu, jahiliyah kesebutnya zaman kebodohan, karena banyak yang gak bisa baca, banyak yang gak bisa menulis. Jangankan itu, nyembah pun kepada patung berhala. Betul? Nyembah pun kepada Lata dan Uzza. Tapi ketika Rasul datang 12 Rabiul Awal, lahir ke alam dunia, tepat di usia 40 tahun, Rasul rubah dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Sampai detik ini umatnya termasuk kita semua pada pintar baca Al-Quran. Subhanallah. Apalagi SMP Negeri 1 Cikupa, dites anak-anaknya, kata bu guru, Neng, coba bu guru pengen tahu, lanjutkan ayat berikut. Watakunul jibalu kal inil manfus. Ibu guru, itu Quran surah Al-Qari'ah. Pinter Neng, coba lanjutkan ayatnya. Watakunul jibalu kal inil manfus, fa amma man sakulat mawasinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawasinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Anak SMP Negeri 1 Cikupa pinter ayat-ayat pendek Quran surah Al-Qari'ah. Orang tuanya mendengar kucur air mata. Hadratul malaikah yastami'una dzikra, hadir malaikat berdoa dan berzikir bersama, mengecap keluarganya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Amin. Biarpun bapaknya supir angkot, tapi anaknya kudu jadi pilot. Biarpun bapaknya tukang koran, tapi anaknya kudu jadi wartawan. Ditambahin sama bapak guru, biarpun ibunya kuli nyuci, tapi anaknya kudu pinter ngat. Buat apa beli papan kalau tidak digergaji? Buat apa anak kita tampan kalau tidak bisa ngat? Tepuk tangan dan buat SMP 1 Cikupa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang berikutnya adalah rahmatan lil alamin. Baginda Nabi diberikan titel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penebar kasih sayang seluruh alam semesta. Beliau mempunyai perubahan-perubahan yang luar biasa.
dengan rahmatan lil alaminnya. Selain minal jahli ilman, beliau merubah dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Rasul pun merubah yang kedua, minasyirki tauhidan, dari kemusyrikan menuju keesaan. Subhan dulu, dulu 14 abad yang lalu, Jazirah Arab banyak yang musyrik, banyak yang menyekutukan Allah, banyak yang nyembah ke matahari, banyak yang nyembah ke patung berhala, banyak yang nyembah ke Lata dan Uzza. Ketika Rasul lahir ke alam dunia, maka Rasul rubah dari menyembah kepada patung berhala sampai detik ini kita menyembah kepada Allah Subhanahu. Sampai-sampai anak-anak SMP Negeri 1 Cikupa hafal itu yang namanya tidak lain adalah nama-nama Allah. Allah wujud tidak bakat lil hawadisi qiyamuhu wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayasma sama basar kalam qadiran muridan hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sifat-sifat Allah. Allah wujud mukhalafatul lil hawa qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan basiran aliman hayan samian mutakalliman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk itu rajin-rajin sholat, ibadahnya jangan putus, jangan bolong-bolong. Insya ibadah kepada Allah tidak lain adalah menjadikan wajib bagi kita, apalagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikupa sudah masuk kategori balik, maka jangan sampai lepas ibadah sholat 5 waktunya. Insya tanda kita tidak lain adalah kekuatannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kekuatan ubudiyah kepada Allah semakin meningkat. Amin. Jangan ini masuk kesiangan zuhur, kesibukan asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Tung tak tung 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 tak tung
tung tung tung. Musola SMP Negeri 1 Cikupa berkumandang sholat zuhurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka anak-anak SMP Negeri 1 Cikupa ketika sudah ada panggilan berkumandang, bergegaslah untuk ke musola melaksanakan sholat berjamaah. Insya Allah ketika kalian melaksanakan sholat berjamaah, la yusibuhu fakrun fi dunya, tidak akan mendapatkan ketimpahan kepakiran hidup di dunia. Insya Allah kalian berkah rizki orang tua kalian, barokah halalan thayyibah wasi'ah. Amin ya robbal. Dan sekarang mah banyak nabi-nabi palsu, betul nah? Yang ngajak-ngajak sholat, betul neng? Dulu kita kedengeran yang namanya Ahmad Musadek geblek, ngajak-ngajak sholat. Kata Musadek, wahai umatku, jangan sholat 5 waktu, cukup sholat mah malam aja, karena kalau sholat siang mah nggak bakal khusyuk. Musadek langsung ditangkap. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang penistaan agama, ngaku-ngaku nabi palsu. Ternyata apa yang terjadi? Kata Musadek, wahai umatku, 600.000 kalau pengen masuk surga cukup sediakan duit 600.000. Kalau nggak punya duit 600.000 kagak bakal masuk surga. Pak goblok eta. Belum beres, Ahmad Musadek nongol Lia Aminuddin. Lia Aminuddin tidak lain adalah tukang kembang, ngaku-ngaku malaikat Jibril. Dan Lia Aminuddin tidak mau disebut Lia Aminuddin, tapi disebutnya maunya Lia Eden alias Neng nongol lagi di Losari, Pak Guru. Apa itu di Losari? Perbatasan Cirebon Indramayu. Ada nabi palsu, namanya Nabi Tugimin. Ya, Tugimin, Nabi Tugimin. Jangankan dipanggil, baca sholawatnya aja udah kagak enak, betul neng? Kan kalau Kangjeng Rasul mah enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba kalau nabinya Tugimin, Allahumma sholli ala Tugimin. Belum beres, Nabi Tugimin yang ngacak-ngacak tidak lain adalah sholat. Nongol ustadz yang kesebutnya Roy, mantan petinju, pengen kesebut ustadz. Badannya kayak aderai, urat kawat, tulang besi, leher beton, muka asbes. Si Roy ngomong begini, wahai umatku, sholat jangan pakai bahasa Arab, sholat mah pakai bahasa masing-masing saja. Kalau pakai bahasa masing-masing, ngikutin si Roy. SMP Negeri 1 Cikupa yang ada rame, betul? Imamnya orang Medan, si Eleng tukang tambal ban. Makmumnya orang Madura, di sebelahnya orang Padang, di sebelahnya orang Betawi. Kata imam orang Medan, usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Rasbah. Makmumnya orang Madura nggak mau kalah. Kata orang Madura, usolli fardal maghribi taiye.
adaan mamu manillahi ta'ala tak iya. Kata orang Padang, Allah nang gadang bubar sholatnya. Zaman boleh berganti, iman jangan mati, tahun boleh berubah, akidah jangan goyah, bulan boleh bergulir, Islam jangan sampai tergilir. Pertahankan akidah dan keimanan kita sampai yaumul kiamah nantinya. Amin. Tepuk tangan dong. Bisa. Terus ini terus. Dan yang terakhir, rahmatan lil alamin, baginda Nabi. Tidak cukup minal jahli ilman, merubah dari kebodohan menuju pengetahuan. Satu, tidak cukup minasyirki tauhidan, merubah dari kemusyrikan menuju keesaan. Dua, maka yang ketiga, minat tafarruqi ittihadan, Rasul membawa perubahan dengan titel rahmatan lil alaminnya tidak lain adalah dari perpecahan menuju persatuan. Subhanallah. Dulu 14 abad yang lalu, sebelum Rasul lahir ke alam dunia, Jazirah Arab acak-acakan, betul. Banyak yang melakukan pembunuhan, banyak yang melakukan segala macam kemalingan, material yang segala hal-hal yang menyakitkan. Sekarang banyak yang melakukannya, minum-minuman sampai mabok-mabokan, sampai minum vodka, minum topi miring, topi tengkleng, anak abok nyungsep rigot. Banyak yang melakukan hal-hal yang diharamkan, banyak pertikaian, banyak pembunuhan, malah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain minum-minuman, maka suka perjudian, judi, meracuni kehidupan, judi. Minum-minuman paling hobi, perjudian apalagi judi, beracuni kehidupan, judi. Ketika itu acak-acakan, neng, Jazirah Arab acak-acakan, minat tafarruqi, perpecahan di mana-mana. Tapi pas Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia, tepat di usia 40 tahun menjadi Rasul dan Nabi, Rasul rubah yang tadinya minat tafarruqi menjadi ittihadan, dari perpecahan menjadi persatuan. Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, membawa kaum muhajirin disambut di Madinah di kaum Ansor, maka Ansor dan muhajirin bersatu, maka bersatu mencapai kekuatan, menggapai kemenangan. Alhamdulillah. Untuk itu SMP Negeri 1 Cikupa jangan pada 3G, gasak, gesek, gosok. Apa nak? Gasak, gesek, tapi harus 3A, asah, asih, asuh. Bahasanya juga harus santun. Jangan bahasa-bahasa binatang. Monyet lo, lu babi, awas. Faliyakul khairan auliyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia selalu berkata yang baik. Kalau tidak, lebih baik diam. Falyakul khairan auliyasmut. Jangan perkataan-perkataan LG,
Jangan perkataan-perkataan binatang. Ini mah mentang-mentang kelas 9 ngeledek ke kelas 8. Dasar lu jangkis jangkung urus ipis najis. Adik kelasnya nggak mau terima. Kata adik kelasnya, oh kalau saya jangkis apalagi kakak mah kutilang darah. Apa itu kutilang darah? Kurus tinggi langsing dada rata. Perkataan harus bijak. Jangan perkataan LG lu gue, jangan perkataan binatang. Kalian adalah makhluk yang mulia, perkataan pun harus yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kita dengan bentuk rupa yang paling terbaik di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Insya untuk itu kudu akur antara kelas 9 dan kelas 8. Kelas 8 dan kelas 7 kudu 3A. Asah, asih. Kalau ketemu guru kudu cium tangan. Cium tangannya bolak-balik. Cium pipi kirinya, cium pipi kanan, ngok ngek. Awas, jangan cium tangannya ke pipi ama ke jidat. Cium tanganlah di bawah hidung, hisap pori-pori itu keringatnya, tidak lain tangannya guru kalian, supaya manfaat ilmu. Apalagi orang tua kalian bolak-balik sambil dihisap, maka insya Allah bakti kepadanya. Amin. Jangan ini cium tangannya ke pipi ama ke jidat. Manggil orang tuanya beda, manggil bapaknya bokap, manggil emaknya nyokap, manggil tetehnya tekap, manggil kakaknya kakap, datang uaknya wakap. Nah, udah akur dengan anak-anak siswa dan para guru. Ibu-ibunya pun kudu akur di rumah dengan suami. Habis yang namanya pulang mulu dan ada suami pulang kerja, cium tangan suami kita. Setelah itu pandanglah suami habis pulang kerja karena jihad dunia. Tataplah suami dengan mesra karena menatap suami. Wahai ibu pro, pahalanya bagaikan menatap Baitullah. Apalagi suami kita hitam kayak Ka'bah. Mama lagi natap Baitullah nih. Alhamdulillah, udah beres pulang mulu dan mau dinas lagi ke SMP Negeri 1. Ibu guru siapin sarapan pagi buat bapak. Kebenaran ada air hangat, dipersilakan duduk di ruang tamu. Kata istri yang solehah, papa kelihatannya capek ya, ini ada air hangat mama siapkan, silakan papa minum. Alhamdulillah, udah minum air hangat, tenteng tangan kanan suami, bisikan telinga kanan doa-doa di perjalanan. Kata istri yang solehah, papa jangan lupa ya, kalau naik kendaraan banyak-banyak baca doa di jalan. Kan sekarang mau udah musim hujan, yang bagaimana mama doanya? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha
inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah kita tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Titipan doa sudah diberikan, suami naik kendaraan, tas kerjanya istri yang pegang, ngeliat roda 2, tas kerjanya taruh depan joknya, ngeliat roda 4, tas kerjanya taruh di belakang jok supirnya, sambil dandanan yang indah, biar suami lagi kerja terbayang terus istri di rumah. Jangan ini mah dandanannya pas kondangan doang, kalau kondangan kayak ratu, ketemu suami di rumah kayak pembantu, di kamar kayak hantu. Nah, Allah kokohkan persatuan kita bukan hanya di rumah tapi juga di sekolah. Insya Allah ketika persatuan ini kokoh akan terwujud kekuatan. Ketika kekuatan ini terwujud akan menggapai kemenangan. Ingat, Jenderal Sudirman mengatakan ketika mengangkat bendera merah putih, beliau berkata tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan, tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan, tidak ada persatuan tanpa diiringi silaturahmi. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu tanamkan silaturahmi pada siang ini. Tepuk tangan dong. Insya mudah-mudahan ketiga pondasi yang kita bahas pada siang ini, yang pertama perubahan rahmatan lil alamin, Rasul membawa 3 perubahan. Yang pertama minal jahli ilman, dari kebodohan menuju ilmu pengetahuan. Yang kedua minas syirki tauhidan, dari kemusyrikan menuju keesaan. Dan yang ketiga minat tafarruqi ittihadan, dari perpecahan menuju persatuan. Mudah-mudahan manfaat untuk siswa SMP Negeri Cikupa pada siang ini. Amin ya robbal. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Neng. Cukup ya, pengen lagi, penasaran, ketagihan, undang lagi. Ini saja yang bisa disampaikan. Tadi Master of Ceremony mengatakan, Pak Kiai nanti setelah doa, setelah ceramah ditutup dengan doa. Berarti habis ceramah plus doa, amplopnya Ibu guru dan Bapak guru, kita sama-sama berdoa. Tapi mohon maaf, setelah berdoa nanti saya tidak bisa lama, Ibu Ustazah Aam dan para asatidzah yang lainnya, karena hari ini begitu padat acara. Hari ini ada 3 tempat. Setelah dari SMP Negeri 1 Cikupa, pada asarnya ada di Sepatan, dan malamnya ada di Pondok Pesantren Darul Abror, pengajian dengan anak-anak santri di pondok. Setelah dari Pondok Pesantren Darul Abror, doakan anak-anakku, Pak Kiai akan menuju keluar kota. Kemana? Ke Kecamatan Ciranjang, Kelurahan Cikasur, RW Cibantal, RT Ciguling. Mohon maaf, ribuan maaf,
seksi konsumsi terutama panitia, ibu-ibu guru, nanti setelah doa Pak Kiai gak bisa nyicipi konsumsi yang ada. Tapi kalau memang panitia ngerti Pak Kiai gak bisa nyicipi konsumsi, wayahna jangan sampai enggak, ikan peda, ikan gabus, apa aja yang ada lengkut. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yang bagi li jalali wajhikal karimu azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ya Allah, dengan bersolawat kepada Kangjeng Baginda Nabi, sehatkan jasmani dan rohani anak-anak kami di SMP Negeri 1 Cikupa ini ya Allah. Sehatkan jasmani dan rohaninya, sehatkan pula guru-guru tercinta kami ya Allah, yang mendidik kami dengan ikhlas, yang mendidik kami tanpa pamrih. Berikanlah ya Allah kesejahteraan rizki kepadanya, rizki yang barokah, rizki yang halalan thayyibah, thayyibah mubarakah wasi'ah ila yaumil qiyamah. Kami yang menuntut ilmu di SMP ini ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang manfaat ilmu dunia dan akhirat, anak-anak yang mendapatkan ilmunya barokah, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat ibadah, yang bakti kepada kedua orang tua, dan mencintai guru-guru tercinta. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala aiban illa satarta, wala dainan illa qadaita, wala hajatan illa qadaitaha, wala hajatan illa qadaitaha bifadlika wa karamika innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini sebagai tuntunan semata. Jangan engkau jadikan pertemuan maulid ini hanya sebagai tontonan belaka. Ya Allah, manfaatkan ilmu kami yang hadir dalam pengajian ini, manfaat ilmu dunia dan akhirat. Allahumma ja'alna sabura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang sabar, sabar dalam musibah, sabar dalam ibadah, sabar dalam menghadapi maksiat. Waj'alna syakura, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur sekecil apapun nikmat yang engkau berikan ya Rabbun Ghafur. Waj'alna fi ainina sagira, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang tawadhu, hamba-hambamu yang selalu ruku dan sujud di hadapanmu. Wa fi a'yunin nasa kabira, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang berwibawa di hadapan keluarga dan di hadapan antar sesama. Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat, begitu banyak kelalaian yang kami lakukan, begitu banyak kemaksiatan yang kami kerjakan. Saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Ampuni ya Allah dosa kami, ampuni ya Allah kesalahan kami, wabil khusus kepada kedua orang tua kami, baik yang disengaja ataupun tidak. Ampuni ya Allah jikalau kami sampai detik ini masih selalu menyakiti hatinya.
Ampuni ya Allah, jikalau kami sampai saat ini masih selalu mengecewakannya. Panjangkan umurnya, sehatkan jasmani dan rohaninya, angkat derajat dan martabatnya, karena mereka berdua telah mendidik kami dari semenjak kecil hingga saat ini tanpa mengenal lelah. Kalaupun orang tua kami sudah wafat, kami menjadi anak yatim dan piatu. Ayah dan bunda telah tiada. Terima amal ibadahnya ya Allah, lapangkan kuburnya, ampuni dosanya, dan tempatkan yang layak di sisimu, raudhatan min riyadil jinan. Jadikanlah makbarahnya sebagai taman-taman surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah du'aana, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya datang dari Allah semata. Kekhilafan hanya milik pribadi Al-Fakir Haji Badrul Khatim Hanafi. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.